Kita tahu bahwa pikiran manusia itu adalah sebuah ciptaan yang sangat sempurna. Tapi kita juga lah yang mengotorinya. Dalam hal ini, ya alat yang sempurna tersebut kita tidak sempurnakan karena proses berpikir kita yang salah. Nah, begitupun juga dengan apa yang kita lakukan dalam proses berpikir. Kita atau pikiran tersebut selalu terganggu oleh yang namanya bias, oleh yang namanya ilusi, dan bahkan kesalahan-kesalahan logika formal. Nah, tetapi hal tersebut tentu bisa dilatih dengan cara ya kita berlatih untuk terus belajar menggunakan kaidah logika yang benar atau kaidah berpikir yang benar. Karena kenapa? Ketika kita tidak belajar untuk berpikir yang benar, kita sering merasa logis misalnya, padahal sebenarnya hanya mengikuti insting atau emosi. Kita juga pernah mungkin merasa yakin 100%, tapi ternyata itu salah total. Atau bahkan kita pernah berdebat panjang yang tujuan awalnya adalah ingin mencari kebenaran, tetapi tujuan akhirnya hanya ingin menjadi menang. Itu artinya proses berpikir kita itu sudah diganggu oleh yang namanya bias. Untuk itulah, mari kita bahas buku karya Patrick King yang berjudul The Art of Clear Thinking. Teman-teman bisa baca, ada di Gramet. Buku ini mengajak kita untuk menyadari bahwa adanya jebakan-jebakan pikiran. Dan buku ini juga melatih kita untuk berpikir ulang dengan cara yang lebih jernih dan yang lebih terarah. Kita masuk ke dalam pembahasan buku ini. Nah, dalam struktur buku ini ada 4 bab. Yang pertama membahas tentang apa itu kejujuran intelektual dan ketidakjujuran intelektual. Bab kedua membahas jangan percaya kepada insting Anda. Dan yang ketiga adalah pikiran terbuka. Bab keempat atau bab terakhir adalah kita belajar dari para pemikir-pemikir hebat dalam caranya dia berpikir. Kita masuk ke dalam bab pertama. Apa itu kejujuran intelektual? Nah, singkatnya atau sederhananya, kejujuran intelektual itu adalah mengakui atau sebuah kondisi di mana kita mengakui keterbatasan kita dalam pengetahuan. Kita menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya dan kita berani mengakui batas pemahaman kita. Nah, jadi pada posisi kejujuran intelektual itu kita siap mengubah pikiran kita saat dihadapkan pada bukti baru, bukan menyangkalnya. Nah, sehingga kita tidak menyembunyikan keraguan demi ego kita. Nah, berbeda dengan sebaliknya, ketidakjujuran intelektual itu adalah membatasi dirinya pada egonya. Nah, ada 3 hal yang dijelaskan dalam buku ini mengenai apa itu ketidakjujuran intelektual. Yang pertama adalah kemalasan intelektual. Kita hanya mengambil informasi yang sifatnya sederhana. Apa yang kita dapat di sosial media hanya sampai situ. Kita tidak mau menelaah dari mana sumbernya, dari mana siapa pemikirnya, dan siapa yang mengutarakan hal tersebut. Yang kedua adalah ketidaktahuan yang disengaja. Kita mungkin merasa atau menggeluti atau paham terhadap ideologi tertentu, tetapi kita tidak mau belajar terhadap ideologi-ideologi lain. Siapa tahu ideologi yang kita yakini itu ada kemungkinan salahnya. Dan yang terakhir adalah ketaatan kepada sapi suci. Nah, ini berkenaan dengan proses kepercayaan kita. Kita jarang mungkin mempertanyakan atau mengkritik sebuah, kalau dalam Islam mungkin ustadz yang mengaku dirinya ustadz, itu kita jarang mengkritik dengan dalih bahwa saya tidak berani berbicara mengenai hal tersebut. Nah, itu yang disebut ketidakjujuran intelektual, adalah kebalikan dari kejujuran intelektual. Nah, adapun hambatan dari kejujuran intelektual ini yang pertama adalah atau hambatan terbesarnya adalah ego kita sendiri. Seperti dalam buku Ego is the Enemy, bahwa ego kita sendiri itu sering menolak atau mengakui kesalahan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita salah, kita terkadang terkelabui oleh ego dengan terus berdalih supaya kita tidak salah. Jadi kita lebih mementingkan citra diri kita, ya kan? Supaya kita terus terlihat lebih pintar dibandingkan keingintahuan kita mengenai pengetahuan yang tulus. Jadi akibatnya sehingga kita terjebak dalam mencari pembenaran untuk pendapat kita, bukan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, tentu misalnya semua orang berhak beropini, tetapi ada opini yang sehat, ada opini yang tidak sehat tentunya.
Nah, opini yang sehat itu terbentuk dari kita harus menunda kesimpulan awal tersebut. Ketika misalnya kita mendapati sebuah informasi yang baru, itu kita jangan dulu memberikan kesimpulan awal. Kita beri waktu untuk menyimpulkan informasi yang cukup sebelum kita membuat keputusan. Dan kemudian informasi tersebut kita diskusikan kepada orang-orang lain. Misalnya kita dengarkan pendapat berbeda secara lebih utuh. Sehingga jangan membentuk opini berdasarkan intuisi. Jangan sampai opini tersebut itu didukung karena intuisi kita atau ego kita. Lagi-lagi ego yang bermain. Nah, dijelaskan pula lebih lanjut bahwa insting itu tidak selalu benar, bahwa perasaan itu tidak sama dengan fakta. Jadi apa yang kita rasakan itu belum tentu bersamaan atau sama halnya dengan fakta yang ada di lapangan. Apa yang kita rasakan sebagai kebenaran belum tentu sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Jadi perasaan itu juga bisa menipu kita dan menyesatkan proses berpikir kita. Sehingga jauh-jauhlah untuk menggunakan insting dalam berpikir. Bahwa naluri cepat tetapi tidak selalu akurat. Karena memang dalam sistem berpikir kita itu bahwa otak itu selalu mendahulukan yang sifatnya cepat. Makanya misalnya ketika kita scrolling sosial media kita lupa waktu karena informasi yang begitu pendeknya yang kita bisa lakukan. Dan itu tidak membebani otak kita. Itulah mengapa kita lebih nyaman untuk menggunakan sosial media karena kesederhanaannya dan kependekan dalam informasinya. Jadi bias dan emosi itu sering misalnya dia menyamar sebagai dalam tanda kutip adalah logika. Nah, ada hal lain juga yang bisa mengelabui cara berpikir kita yaitu persepsi dan ingatan. Bahwa persepsi dan ingatan itu bisa keliru. Bahwa persepsi itu dibentuk oleh pengalaman dan filter pribadi kita. Jadi apa yang kita lihat dan yang kita pahami itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang dalam pengalaman kita. Dan ingatan manusia itu, dia sifatnya tidak konsisten dan mudah berubah. Ada sebuah penelitian dijelaskan dalam buku ini bahwa ingatan kita itu bisa dipengaruhi oleh ingatan-ingatan yang sifatnya palsu. Sehingga jangan memperkuat ingatan atau jangan mengandalkan ingatan karena ingatan bisa jadi sudah nodai oleh hal-hal yang lain atau bahkan dicekoki oleh ingatan-ingatan yang palsu. Jadi apa yang kita ingat belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Jadi pengingatan itu tidak kuat dalam memberikan fakta yang ada. Nah, solusinya adalah logika tersebut atau kaidah berpikir yang benar. Bahwa logika itu bisa kita jadikan sebagai penyeimbang. Kita harus menggunakan struktur logika untuk berpikir yang sifatnya runtut. Misalnya kita membangun argumen yang terstruktur dan koheren. Kita juga bisa menggunakan model pola-pola atau rumus-rumus yang ada dalam kaidah berpikir yang benar. Itu banyak dijelaskan dalam buku-buku logika. Bahwa logika ini sama halnya dengan alat bantu untuk melawan intuisi yang menyesatkan. Nah, adapun gangguan-gangguan lain dalam berpikir, salah satunya adalah bias konfirmasi, bahwa bias konfirmasi ini adalah musuh utama kita, di mana dengan era sosial media yang begitu pesatnya, itu membantu atau lebih membuat kita termakan oleh bias konfirmasi. Yang mana bias konfirmasi ini adalah dia hanya atau kita hanya mencari info yang memperkuat keyakinan kita saja. Misalnya kalau kita suka dengan pemikir tertentu, kita hanya mencari pemikir atau informasi yang berkaitan tentang tersebut. Hal lain yang bertentangan dengan hal tersebut itu kita tidak mau konsumsi misalnya. Kita menolak realitas yang bertentangan. Caranya adalah untuk keluar dari bias konfirmasi adalah kita harus secara sengaja, ya kan, ini penekanannya, kita harus secara sengaja mencari perspektif-perspektif yang menentang keyakinan yang kita yakini. Untuk apa? Untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap. Nah, hal lain yang dapat mempengaruhi kita dalam berpikir benar juga adalah pengaruh sosial dan keberanian berpikir sendiri. Terkadang ketika kita meyakini sesuatu yang kita anggap itu adalah benar, itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita yang buruk misalnya. Bahwa lambat laun keyakinan kita terhadap apa yang kita yakini benar itu akan menggantikan keyakinan-keyakinan yang palsu. Ya, dalam hal ini adalah tekanan lingkungan yang sering membentuk opini itu menjadi sebuah kepalsuan, bahwa kita harus yakini bahwa
pikiran terbuka itu tidak sama dengan mudah goyah. Bahwa pikiran terbuka itu atau open mind itu tidak berarti seseorang itu tidak punya pendirian, tetapi dia bersedia mengevaluasi bukti dengan adil. Sehingga ketika kita menjadi pemikir yang mandiri, kita sudah bisa atau semua tindak tanduk yang kita lakukan adalah tindakan sabar dan berani. Dalam hal ini dibutuhkan memang keberanian untuk mempertahankan pemikiran independen kita di tengah tekanan yang konformitas, di tengah tekanan yang banyak kepalsuan tersebut. Nah, di bab terakhir, kita bisa belajar dari para pemikir-pemikir hebat yang dicantumkan oleh Patrick King dalam buku ini. Setidaknya ada 5 tokoh yang bisa kita tiru dalam hal berpikirnya. Yang pertama adalah Elon Musk. Ini terlepas dari apa yang mereka lakukan semua, yaitu metode berpikir prinsip pertama atau first principle thinking, yang mana ini berkaitan dengan cara kita pada masa kecil. Ketika kita kecil, kita selalu mempertanyakan segala halnya. Misalnya, kenapa laut itu biru, kenapa ada hujan, dan kita terus bertanya karena kita ragu ataupun kita memang tidak tahu. Nah, kita harus dalam hidup harus terus mempertanyakan segala halnya. Begitupun juga yang dilakukan oleh Darwin. Ini di luar daripada yang atau teori yang mereka kemukakan. Darwin itu cara berpikirnya adalah dia mencari bukti yang bertentangan. Dia meyakini sesuatu tetapi dia mencari bukti-bukti yang bertentangan untuk memperkuat teori yang dia kemukakan. Itulah cara berpikir yang Darwin lakukan. Begitupun juga dengan René Descartes, bahwa segala sesuatunya itu harus dimulai daripada keraguan. Jadi apapun itu kita harus setidaknya menyisahkan keraguan di balik informasi tersebut. Sehingga apa? Ada upaya untuk mencari kebenaran-kebenaran lain untuk bisa membuat informasi tersebut bisa menjadi benar. Begitupun juga yang dilakukan oleh Einstein. Einstein dalam hal ini mengajari kita untuk mempertanyakan bagaimana jika atau what if. Ini ada film animasi yang menarik yang digagas oleh Marvel, yaitu What If. Bagaimana jika? Jadi perbedaan antara apa yang dilakukan Marvel yang semestinya, apa yang berbedanya. Nah, itu bisa teman-teman nonton. Nah, pertanyaan bagaimana jika ini itu membantu kita untuk hidup sampai saat ini. Misalnya bagaimana jika orang bisa pergi ke bulan? Bagaimana jika orang bisa pergi menggunakan pesawat? Itu semua tercipta dari pertanyaan bagaimana jika. Nah, kita harus juga belajar dari Einstein. Nah, begitupun juga dengan Socrates. Socrates itu mengajarkan kepada kita cara berpikir bahwa kita tahu bahwa kita tidak tahu, sehingga semua informasi itu berawal daripada mengajukan pertanyaan itu lebih penting daripada mendapatkan jawaban. Semakin banyak pertanyaan yang kita dapat, itu membuat pengetahuan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita dapat adalah tentu satu, kita harus berpikir jernih, yaitu berpikir jujur, berpikir terbuka, dan tentunya sistematis. Karena sifat berpikir itu harus sistematis. Dan yang kedua adalah jangan utamakan insting atau emosi kita. Kita harus bisa menggunakan logika dengan baik, bahwa insting itu memang cepat, tetapi logika lebih tepat. Dan juga kita perlu refleksi setiap harinya, bahwa pikir ulang sebelum berpikir ulang. Jadi dengan kita menerapkan prinsip-prinsip berpikir jernih, kita dapat mengatasi bias dalam kesalahan-kesalahan berpikir yang sering kita alami, meskipun memang insting lebih cepat, tapi penekanannya adalah logika lebih tepat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.